alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Wa ma ja'alna lan ora gawe sapa ingsun. Libasarin kedue manusa sapa wae. Terus atangkir yufi ta'min. Libasarin kedue manusa sapa wae. Mingkos lika sangking sedurunge sira Muhammad. Ingsun ora gawe al-khulda ing keabadian. Maknane ayil baqaat tegese tetep di dunia ing dalam dunia. Afa imita ana ta nalikane wis mati sira Muhammad. Fahum ana ta ta iku farqu al-khaliduna ingkang bakal langgeng kabeh iya ing dalam dunia. Afa imita ana ta nalikane mati sira Fahum noto utai kufar iku alkoholik bila kang langgeng kabeh dia ing dalam dunia la tegese hum ya layak nuju nabi dunia padha mati ini mereka juga gak abadi. Fal jumlah tu mongko jumlah al akhirat ingkang akhir mahalul istifham iku panggonan istifham aling kali kang bangsa ing kali. Kulo nafsin de saben-saben awa-awaan sing duwe nyawa iku za ikotul maut iku bakal ngicipi kematian di dunia ing dalam dunia. Wanak lulan uji ingsun kum ing sira kabeh nak tabiru dite uji ingsun kum ing sira kabeh besar iklan kaelean wal khairi lan kaapian. Kafakren kok dene kefakiran wal hinan lan sugih. Hinan ku masker kena tiange honion iki. Kafakren kok dene fakir wal hinan lan sugih wasak mentandoro wasihat lan sehat. Tak gawe fitnatan ingkang dadi fitnah. Hale dadi fitnah maqulun lah. Manane fitnah ujian ninang gros wae ningali ingsun atas biru lan atas sabar sira kabeh. Wa atas kuruna lan syukur sira kabeh aula ta ora. Wa ilana maring kita turjauna ten balana sira kabeh panu jajiku mongko males kita kumeng sira kabeh. Wa idaro ala nalikane ningali ka ing sira sapa Allah dina kafir wong sing kafir. Mereka nak delok kowe Muhammad iyat tafiduna kadillah ora bakal ngalap sapa kufar. Ika ing sira Muhammad ila wujuan kecuali dadi bahan pelecehan, bahan nyanyian. Majuan tegese ngandenya sapa bihi wong, rupane bihi sapa bihi nabi. Ya kulo napa do ngucap Allah, sapa kufar ahadallah. Ahadana tau ta iki ku Allah di wong ya suruh kang nyebut sapa lagi alihatakum ing pangeran-pangeran sira kabeh. Ya ibu ha tegese ingkang maidu sapa lagi ha ing alihah. Wa halu te kufar di zikir rahmani lan nyebut Allah sing Rahman lagu maring ikilah kufar di zikir Rahman hum utawi alladzina takitru kafiruna kung ngingkari kabeh di iklan Allah sing Rahman itqalu krana ngucap sapa kufar mana arifu ora ngerti ingsun ku ing Allah sing Rahman ku ing Rahman wa nazala lan tumurun sisi jalihim ing dalam oleh ngesutoni kufar al adaba ing terjadine adab apa sing turun dawuh khuliqal insanu min ajal. Kolikotin gawe sapa alim saru manusa digawe min ajalin saking sifat ketujuh tergesa-gesa. Ai anahu tegese sak temene manusa likat roti asli krana banget ketujuhne manusa fi akwali lan boro-boro tinggal manusa. Iku ka anahu kaya jenenge manusa kolikotin gawe sapa manusa minggu minal ajal. Saurikum bakal merono ingsun kang sira kabeh ayat ing pro-ayat ingsun mawa isi iki pro janji ingsun bila ada dilan siksa. To ancaman ingsun bila ada dilan siksa. Pala tasajiluna mongko aja kesusu sira kabeh fihi fil waqti to fihi fil adab para mongko merono sapa Allah ing kufar qatla al-qatla ing pembunuhan atau pembantian di Badrin ana perang Badar wa yakunu lan padha ngucap sapa kufar mata iku kapan hadal wajute ikhlas janji kiamat iklan kiamat ing kun telu merono sira kabeh ana iku so dijina ku bener kabeh fihi fil waqti. Qala ta'ala law ya'lamu lamun ngerti sapa Allah dina wong akeh kafir nang padha kafir sapa ladina. Wong kafir diparing ngerti la yakufuna khina la yakufuna nalikane ora iso nolak sapa kufar ya fauna iki ora iso nolak sapa kufar an wujuhihim au wujuhihim. Saking rai-raine kufar anaro ing geni. Wala anggurim lan ora saking geger-gegere kufar wala gumlan ora ngerti kufar ing soruna dendulung sapa kufar. Yumna unan sesen diga sapa kufar minha saking fil kiamat ing dalam dina kiamat. Wa jawab bulau ijabel lawiku maka ludalik ora padha ngucap sapa kufar dari kae ngono-ngono pengucapan. Bal tak dihim balik. Teko apa nak utawa kiamat ing kufar ayo kiamat iki kiamat. Basatan kelan mendadak.
Fatab hatuhu mongko ngagetno apa kiamat gumin kufar. Tuhayyiru. Tegese ngagetno apa kiamat gumin kufar para satiuna mongko ora. Odo kuwasa sapa kufar roda ing nolak kiamat walakum lan ora ana te kufar yung duruna den tempono sapa kufar. Yung haluna tegese den tempono sapa kufar li taubatin krono tobat. Aw ma'diratin utawa gawe alasan. Aw ma'diratin utawa gawe alasan. Niki kalau terang lagi, wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Afa immit tabarumul khalid. Terus ngeten iki. Sampean jangan bayangkan bahwa zaman dulu itu orang kayak sekarang lebih rasional. Jadi nak sama ngene tiyang dalam hal tauhid niku relatif lebih paham. Yen wong nyembah watu, nyembah berhala dianggap pengira. Di rumah jadi watu berhala dianggap nopo pengira. Karena waktu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Kalau balik ini malah karena waktu itu terlanjur distatuskan Tuhan. Sehingga Muhammad yang dianggap manusia ketika mengkritik Tuhan. Itu dianggap Muhammad yang salah. Wong mau menduga kok mengkritik pengeran. Asal usulnya salah jeneng ngono ae, asal usulnya salah nopo. Wong menduga kok mengkritik pengeran. Umpama wong kafir nganggep watu kok gak pangeran tapi watu benda mati. Tentu mereka tidak nyalahno Muhammad mergo menduga duwe akal. Kritik watu sing gak duwe akal. Iki pentingnya bahasa. Jadi bahasa harus sekali salah, itu salah pelawat. Ane wonten ulama sing fanatik bahasa, semua kesalahan itu dimulai dari bahasa. Kaya ana majikan buruh. Hingga anak majikan cangkem elek, buruh kudu nampa. Pelaturan pertama majikan mesti benar. Pelaturan kedua, jika majikan salah, kembali ke pelaturan pertama. Majikan nak cangkem elek, buruh kudu nampa. Kiai nak cangkem elek, santri kudu nampa. Tapi nak wali aneh, kiai ini padahal mestinya tidak bisa gitu. Nah, kiai ini itu tersinggung, santri ini ya itu. Karena sama-sama kata-kata elek menyinggung. Nah, majikan itu tersinggung, dulu ya itu. Tapi gara-gara anak Islam majikan berburuk, kita berhak tersinggung, kita kalau tidak berhak, itu manusia. Paham ya? Gak ada yang mau-mau, ada yang lanang itu tuan keluarga. Jadi berhak tersinggung. Nanti itu, itu bohong semua. Ini penting, jadi kalau mau masalah kata-kata, sebab itu Allah Dawuh, pertama yang menyesatkan orang kafir itu adalah bahasa. Ya nopo. Bahasa itu pengaruhnya besar sekali karena bisa mendikte manusia itu tadi. Watu lata uzamanat, orang kafir kabeh darani pengira. Berarti pengira versus manusia. Sehingga disalahkan Nabi Muhammad disebut ahadal ladzi yazkuru alihata. Wa hum bi dzikrir rahmanihum. Wong Muhammad itu mau manusia kok wani pengira. Mergo watu dianggap umpama dari awal tata bahasanya benar. Muhammad menurut dia akal, musuh waktu segera duwe, tentu tidak ada masalah. Termasuk yang membebani psikologi kita beragama. Ini itu adalah bahasa. Sekali bahasa itu sampai salah, itu kita salah selawat. Terutama yang tasawuf. Misalnya di tasawuf itu pantangan menguni kun muridan, meskipun murodan walatakun. Jika Anda merasa diatur Tuhan, maka kamu tidak akan kecewa dengan alam raya ini. Tapi kalau kamu sebagai pengatur, kamu akan gampang kecewa. Saya merasa jadi kiai, pongko orang regani kiai, pasar kafe, sambil orang regani kiai. Karena kamu merasa ngatur. Kalau kamu merasa diatur, alhamdulillah di kegiatan atau masyarakat. Di kegiatan PNS jadikan, nanti semua PNS. Mulang itu senang, tidak untuk kue mimpin masyarakat wes gaya, yang kiai, yang pemimpin, untuk ganjaran luar. Karena kamu merasa murodan, didesain, digendaki begitu. Dan kamu tidak gampang kecewa, karena merasa semua ini didesain Tuhan. Sekali kamu merasa murid dan yang mengatur, kamu mudah kecewa. Ini masyhur kan, kuncinya jadi om Torikos, tunggal kun murodan, wala takun. Sekilah orang yang merasa diatur Tuhan, jangan merasa yang mengatur. Nah, ini baru kayak ini.
Terus ketiga, kalau balik-balik yang baik. Kanjeng Nabi niku dikan milih antara ya Muhammad, ini kata malaikat. Malaikat ini enggak pernah turun di bumi, baru turun sekali dan nakoi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kamu disuruh milih Tuhan. Antara jadi Rasul plus saja, Rasul plus saja. Dengan hanya seorang hamba yang jadi Nabi. Baina antakuna malika rasulah, wa baina antakuna abdan nabi. Ini rumah Allah tenang, takut dengan gambar takorum atau ketemu Allah. Terus tak Nabi mendel. Fastasaro Jibril, fana doro ila Jibril, ka'an nabu yastasiru. Terus Nabi melihat Jibril seakan-akan minta pendapat. Kata Jibril, tawaduk ya Muhammad, kamu harus tawaduk. Jadi Nabi bilang, bal aku nu abdan nabi ya. Jadi aku tetap kawula tapi jadi bahkan Nabi tidak memberikan abdan Rasulullah, namun abdan nabi. Hikmahnya apa begini? Andai kan Nabi sukses mimpin orang Mekah dan Medina karena beliau jadi raja, tentu orang akan bilang karena militernya baik, tata negaranya baik, keuangan negara. Tapi kalau Nabi tidak ada kok sukses, Nabi sering radi duwe nganti kelaparan, potongnya diganjil waktu. Paham ya? Kadang sahabat yang khusyuk medhi. Mungkin sing mau tak enak. Ini dari guru-guru kan ada di kiai paling mantap bagus gitu. Sing tukang itikaf medhi. Sing ora tau itikaf lho umum. Nah, itu wong soleh medhi wong patek. Pengajian sama niku. Sing kita itu rapat iso ngaji. Sing iso ngaji diatur akan. Karena sing kita itu ngamuk. Iya bisa pengajian kok. Dari tinggi ayu wong alim dari ape-ape ora pote ra karuan. Ning kamar maca selawat ayo ganjaran. Nopo podium. Ning ape-ape ora pote. Padahal yo itu wong dikumul. Mereka nak daerah pulau, daerah pekan biasa. Karena kali pengajian boten selawatan wonten omah. Wong ape-ape ora pote. Karuan nganggo MC to. Sambutan itu kan. Sambil mau itu selawatan yang rumah, kan? Akhirnya panitia pengajian berembang perkara dia yang tidak apel. Ini berembang apa-apa oleh kotes. Balik kan paham apa yang ngomong, kan mikir balik agak mikir. Nah, di masyarakat ada begitu. Paham ya? Terus ini kalau cerita, umpama Nabi itu jadi rojo, jadi presiden. Tentu orang akan merumuskan bahwa Islam ini jalan karena tata negara yang, tapi Nabi itu tidak raja. Tata negaranya juga tidak baik, memang beliau tidak raja. Hanya orang-orang yang senang jadi presidennya, yang darah Nabi itu panglima yang baik, presiden yang baik, tidak ada. Di Quran hadis Nabi berstatus presiden atau panglima, dengan abdan. Ini saya contohkan beberapa contoh. Betapa Nabi itu menyelesaikan masalah pakai logika. Ini yang termasuk bagi pulau di Sanu Haji. Terus pulau minjang bagi haji atau salaman. Dia sudah niat ilegal. Orang mau haji cewong niat ilegal. Ngono nak mau bodoh wajib ngaji. Nanti tak kena ngaji. Jadi haji segel. Orang tahu orang haji dia mau haji di Irak. Terus ini. Soalnya tiada mawar niat Allah haji. Anak-anak. Jadi orang haji cewong bodoh. Boleh ilmu mlebu juar. Orang tahu orang hadis yang milik kaji mlebu kok. Ya paling banter sunat lah. Tapi sunat ada di Irak belum. Jadi rasi tersunat kan. Biasa mau niat ngaji itu mesti benerin ya nopo. Karena hadis tentang ngaji lebih meyakinkan dibanding hadis tentang milik. Menurut fatwa ini orang bantah. Ini kalau dicontoh beberapa contoh, saya punya 3 contoh. Kalau mulai tanggal 18 Ramadan, itu sinau kitab Hayatus Shohat. Kitab itu pernah saya beli 2009 40 umroh. Terus kalau sinau sering, tapi kalau sinau urutnya mulai tanggal 18 Ramadan kemarin sampai 2 hari yang lalu khatam. Padahal 3 jilid. 1 jilidnya itu 400 jalan. Niat kalau tak itikaf nonton Ka'bah, tapi kalau mau disudur ya buat tinggal kitab, nanti itikaf harus ada pakai kitab. Karena saya masih ingat, tidak satu guru pun saya lalui, memang saya masih ingat. Itu contoh kecil gini, ini yang nyata.
Ada seorang Arab pemuda, dia itu maniak seks. Dia karena orang Arab itu kan hiper. Ya Rasulullah, saya ini mau Islam, tapi sarannya diberi hajinya. Ketemu oleh kumpul. Dari sahabat-sahabat, cangkemmu orang mungkin Islam kok boleh neraka. Ketika ada gaduh, Nabi tanya, ada apa di luar? Ini kalau pemuda, orang yang sah, kok nggak ke Islam, kok ada oleh neraka? Kata Nabi, nggak apa-apa, suruh sini ya. Suruh sini. Selamat Nabi. Apa betul kamu begini-begini? Ya Rasulullah. Kalau itu konsep tauhid setuju, konsep sholat setuju. Tapi nanti aku dilarang itu dan setuju. Jadi mirip yang barat. Nabi yang ngendikan santai aja. Nanti hanya tanya. Atau hiburu li ummi. Mbok dijemeni wong iki. Ora apa ini kan ya, bilangan dijemeni mbok kula. Atau hiburu li binti. Kalau masih apa kan? Misalnya anak ambi, jadi jemenane wong. Beruang rasakno. Oh apa ini ya, dijane ge dolanan anak. Atau hiburu li ukhti. Iya nak dulur jadi jemen. Oh kacau. Sampai atau hiburu li kholati. Iya nak budhe jadi jemenane wong. Disebut nabi sekian contoh mulai ibu, anak, saudara sesuai kelas kedekatan. Terus dia sumpah, Allah. Saya pertama masuk sini itu menganggap zina itu kebutuhan. Tapi sekarang saya ada pernah melihat sesuatu yang menjijikkan kayak apa? Wah dia terus di logika. Kesadarannya dia dibangkitkan Rasulullah. Betapa andekan dia jadi korban itu menyakitkan. Dia andekan dia jadi korban apa menyakitkan. Itu Nabi. Andai kan Nabi memimpin dengan cara negara, dikawal militer, dikawal intelijen supaya orang tidak bisa mati. Tapi Nabi tidak, abdan Nabi. Bahwa kebenaran ini dikawal oleh pemikiran, oleh kesadaran. Jadi orang dari zina itu karena dia sadar, andai kan itu ibu saya, andai kan itu putri saya, andai kan itu istri saya. Maling rak maling, jajal maling-malingnya. Dia untuk waktu itu orang padahal dunia ini dewe. Hasil apa? Tolongan. Tapi nanti colong juga teri. Harusnya sesama maling kan toleransi. Tapi ya ada juga orang kalau dimalingi ya. Wong biasa bodohnya, bodoh itu wah kayak ada orang kerjanya wong masih bodoh. Padahal dia itu kan. Maling nyai itu pasti tenanan. Kalau nyai tenanan, wong dia terus ngurung-ngurung kayak makhluk betul. Nah misalnya kita jadi korban. Bukan di pidato kita jadi korban orang ngajar wong ngomong korban terus. Ane itu ciri ini rata-rata kiai rata nang bicara. Kemudian mau jadi korban ya repot. Paham ya? Terus ini itu contoh-contoh di hayat sahabat. Jadi tidak selalu Nabi itu ngancam neraka. Kadang Nabi jadi tak pakai logika. Atau hiburu li ummi, atau hiburu li binti, atau hiburu li ukhti. Kalau siapa urusannya? Atau hiburu li ammatik, atau hiburu li kholati. Pertama seperti itu ibu, putri, saudara kan. Saudara dari ayah, dari bude. Kalau orang Arab bilang saudara ayah itu ammah. Ya. Kalau saudara dari ibu nopo khola. Kalau lanang ya am sama nopo khol. Orang Arab. Terus semua kan bodoh ya. Paman bule itu nggak jelas bukan bapak nopo. Itu Nabi. Ketika disadarkan situ dia tahu betapa buruknya dia. Paham ya? Itu cukup. Tidak pakai tata negara, misalnya orang ada polisi syariat enggak, supaya ngawasi ketertiban sosial enggak, disadarkan. Terus maling ini contoh-contoh Nabi dialek dengan sahabat. Nabi kadang ngendikannya kan yang memancing reaksi, dan reaksi itu sebagian juga benar karena ajaran Nabi. Misalnya Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama nopo. Kata sahabat, ya Rasulullah, hada al-qatil, fama balil maqtul. Kalau pembunuh masuk neraka, saya masih bisa terima. Masa yang dibunuh juga masuk? Biasanya kalau yang terbunuh itu kan korban kecenderungannya kan dibela ya masuk surga. Tapi kata Nabi, innahu kana harison ala qatli sahib. Ya wong duel, wong perang itu kan aslinya bodoh-bodoh kepin mata ini nanti kayak dia elek sampai terbunuh. Tapi mentalnya dia juga pembunuh. Kalau sesama muslim saling bunuh itu sama-sama masuk neraka. Kata sahabat, masa yang dibunuh masuk neraka juga ya Rasulullah. Ya iya, ini aslinya kepen mata ini cuma nasib elek, posisinya terbunuh. Itu Nabi. Nah, kecerdasan Nabi ini kemudian yang diwarisi para ulama-ulama.
Ulama lah yang banyak punya alternatif A sampai B sampai C dalam isi. Jadi uang pantangan isi kan. Islam ramah cuma orang pemimpin tinggal ke zaman Nabi. Lu Nabi kuwe santai, anak pemimpin tunggal malah aneh, blok. Apa sih orang pemimpin tunggal karena nggak akan ada Nabi lah. Ini contoh kecerdasan ulama. Kalau termasuk kitab ini yang kalau kecerdasan. Wali yang termasuk masyhur jadi Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Dia tuh punya murid kaya raya, namanya Sakib Al-Bal. Untuk semua itu Al-Bal, Sakib Al-Bal. Karena dia kaya sekali itu dari perdagangan internasional, sering keluar ke Syam, ke Irak. Walhasil di perjalanan dia itu menemukan ono manuk, sayapnya patah, cek. Pokoknya gak bisa boleh semangat. Sayapnya patah, pincang, pokoknya boleh. Ternyata burung-burung yang lain itu membawa makan. Nyukupi makhluk yang pincang, yang pun patah sayapnya. Terus si Sakib itu karena didikan gurunya tak tahu, dia nyimpulkan. Wah, kalau gitu rezeki tidak nundukan. Nyatanya sing reso ikhtiar ya tetap bisa. Mana dicukupi temannya. Padahal ya makhluk orang menusuk. Barang kode Ibrahim bin Adham diguyu-guyu dinya. Tak goblok. Orang mikir keliru. Niru kok sing dipakani, niru sing makani ya tenan. Kenapa kamu kepengen niru sing disantuni, niru sing nyantuni tak kena, niru manuk sing golek mangan ngamal tak kena. Ini juga orang mikir ngono terus balik. Alias dulu ya, baru melihat. Ya tetep mergawe juga wae, makani santri sing melarat padha wale melok melarat, terus akeh sing melarat. Itu kecerdasan. Jadi gurunya, murid tadi menyimpulkan, ternyata orang nggak bisa ikhtiar pun dapat rezeki. Kesimpulan itu benar. Tapi ciri khas ikhtiar itu ada alternatif A, ada alternatif B, ada alternatif C. Dalam hal yang tidak ada. Nah, ternyata tadi kan gitu. Kowe kok lapo kok niru manuk sing dipakan. Kok ora niru manuk sing ngekeki. Nah, lagi sadar. Iya, kenapa kok niru? Padahal al-yadul ya khairun al-yadul. Nah, tentu pemberi lebih baik ketimbang yang di. Itu ulama. Ulama itu juga seni berpikir. Nah, contoh kadang ya ironis. Pikiran ulama kadang. Kasus Senawi Banten kadang ya ironis. Tapi lucu. Jadi ini lucu. Ini nanti diproses sebagai seorang judul. Senawi, Anda sering muji ulama. Ulama kok orang regani. Nyatanya dia berdesakan dengan wong sugih, boleh amplop, boleh duit. Aku orang tahu orang sugih desaan selama apa? Kiai. Hanya selama ini kan zaman Senawi kasusnya, ya nanti udah bupati wandri. Bupati ini rata wandri tuan. Mana kulo tuh lagi dendam. Kalau lagi udah bupati tak ngel-ngel. Dia nak suara lu tak ngel-ngel. Itu selama ini kiai nak tuan bupati tinggal nggak lagi tak wale. Nah dia nanti berguna. Tapi kalau sukses, kalau dibutuhkan, tambah lah, aku balap bola. Nah itu Senawi ditanya gitu, itu pasti kalau dia jawab, selama bergodanya zaman itu sudah banyak, dia ngantri nih wong juga, tapi itu kira atau antri nih. Jawab Senawi itu sih sejalan. Jadi pula hebatnya ulama. Dan godloknya wong juga, terus kalah kok bisa jawab. Kok sakit ya? Ulama itu roh hikmah duit. Mulane dekne gelem antri. Mugo dekne roh hikmah duit carane ta. Wong tuku kudu ora pentingnya ilmu, ora gelem antri ning ulama. Wis kalah itu kan ironis tapi tetep ae ngomong. Akhirnya sing takon yo taslim nyerah. Mergo ulama iku roh hikmah duit, roh gunane duit. Mulane direwangi antri sowan pejabat. Pejabat ra roh gunane ilmu, mulane ra tau antri ning ulama. Mereka itu gitu. Padahal mau rakyat ini ya itu siapa? Ada yang dia ya mangkal ke kejadian itu. Tapi berhubung ya bisa tulisan ngomong aja. Itu kata. Selama ini kan ngeritik nah dia itu ngomong juga. Jadi dengan sini ya coba anggap aja timur. Mergo gunane itu. Pejabat terus tentang tuan dia anggap aja bodoh, ora gunane. Yaitu pemikiran, itu pentingnya sinau. Itu kita akan tahu beberapa pemikiran besar para nabi, para ulama, dan tidak hanya itu tadi. Kayak yang menyimpulkan bahwa manuk sing wis patah sayapnya dapat rezeki juga benar. Memang terbukti wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi. Tapi gurunya lebih pintar lagi.
Kalau kita bisa ke derajat yang lebih tinggi, yaitu al-yadul ulya, posisi pemberi. Kenapa niru yang di? Jadi pentingnya. Kalau tak niati sebagai itikaf niru, nasihatkan pemahaman saya. Mulai ini tradisi ulama nasihatkan pemahamannya di depan Ka'bah. Kalau sahabat umroh itu Bukhari. Saya dulu pernah itikaf jam 2 malam, 3 malam itu belajar Bukhari. Saya pernah belajar khatam. Ya tentu saya tidak bawa kitabnya, tapi tak eleng-eleng. Lalu lucunya itu mesti yang saya pahami, mesti yang tidak saya pahami ketika belajar. Ini kalau ceritanya. Yang paling saya pahami saat itu min asrotis saat ayyur fa'al ilmu. Wa'ad harul jahil. Alamatnya kiamat itu kalau ilmu sudah hilang. Kalau mikir, maksudnya ilmu hilang itu ilmu sudah ada kitabnya, ada bukunya, ada CD-nya, ada ulama. Kenapa harus hilang? Nah, yang paling saya khawatirkan sekarang ketika saya itikaf itu kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan agama itu jadi kebutuhan. Terus lama-lama jadi ilmu. Menggusur kebutuhan yang benar-benar kebutuhan. Contoh gampang ya, misalnya kayak MTQ. Tapi sama rasa kalau kayak orang juara misalnya juara hafid di Indonesia atau juara qiraah di Indonesia. Seakan-akan dia yang terbaik dalam hal hafid. Karena juara nasional MTQ. Padahal cara Allah mungkin juara ini kiai musola yang melahirkan hafidnya. Bergowes kere rata untuk salam tempel, tapi istiqomah mulang lahir roh hafidnya. Tapi si kiai yang produktif mulai roh hafid jajan yang juara MHQ kalah. Ke juara nasional lebih orang tahu nopo. Akhirnya ini yang terbaik, ini yang tanpa prestasi. Itu termasuk ilmu yang hilang. Kenapa ilmu itu hilang? Karena dianggap ukuran yang diciptakan MTQ itu lebih akurat, lebih real ketimbang ukuran yang diciptakan Tuhan. Coba kalau dari awal kita berpikir ikhlas. Pokoknya gini, ikhlas itu apa? Juara satu adalah orang paling ikhlas. Selesai. Jadi kalau betul ada MTQ, betul ini cuma saya ingatkan. Jangan sampai ilmu yang diciptakan manusia menggusur ilmu yang dikehendaki Allah Subhanahu. Begitu juga di dunia kiai, kalau sering di TV, dengan kiai nasional. Kita berdebat dengan kita, seakan-akan kita kalah, karena kita kiai nasional atau kiai lokal. Seakan-akan kiai nasional itu lebih punya otoritas fatwa ketimbang kiai lokal. Padahal alim langit lebih dulu. Dan kalau di foto nak debat bagi terkenal, Anda boleh terkenal, tapi tetap ngalim aku. Di teror polisi. Anda boleh terkenal, tapi ngalim saya. Karena itu bahaya sekali. Nanti kan kesannya sekup nasional dilawan sekup lokal. Itu bahaya betul. Itu termasuk ilmu yang ya termasuk ilmu yang apa? Makanya itu kritik Imam Ghazali pada ulama itu di situ. Orangnya ma'rufu nabil ardi tapi majhulu nabil sama. Terutama ulama elek itu populer di bumi tapi tidak populer di langit. Langit tidak mengenal dia. Ini daftar wali ra ono, tapi di bumi terkenal. Nah, terutama wali alian, yang langit terkenal yang bumi. Kita setuju ada MTQ, kita setuju. Tapi ketika ukuran itu menggusur ukuran Tuhan, kita protes. Sampai kiamat tak protes. Jadi cara pulau, ono wong juara MHQ, mbek kiai desa sing istiqomah mulang Quran, tak situ sing desa istiqomah mulang Quran. Karena jelas sesuai kriteria Tuhan dia lebih mantap. Karena istiqomah mulang alumninya banyak. Ya ini tetap ikhlas, bertahan dalam kemiskinan. Paham ya? Itu kan luar biasa. Sementara yang kita bangga, mau juga sirno baru kali juara MTQ. Dan duit rakyat, duit pajak yang macam-macam. Anggota bayar pajak, tapi bayar apa? Tapi itu baik, kalau tetap darah-darah ini, tapi jangan menggusur hukum nopo. Sekali Anda meyakini itu mengalahkan hukum Tuhan, itu berarti nantang hukum nopo. Tidak bisa. Ini pulau hati-hati tentang kehidupan, ya populer ngalahkan yang tidak populer. Padahal dalam kebenaran betul nopo. Sebab itu ulama di tradisi alternatif, termasuk yang dilakukan Imam Malik. Ini rumah tenang. Imam Malik itu punya kitab Muwatta. Diarani Muwatta mergompon di tafsir ambek 70 ulama Medina. Arab tu kita dihada ala tapi namin fuqaha ahli Madinah. Fakuluhum Muwatta'ani, fatam baituru al Muwatta. Kitab ini sudah saya tafsirkan
ke-70 ahli fikih Medina, semuanya cocok. Wato'an itu cocok. Fatamitu al-Muwatta. Maka saya namakan kita bahwa al-Muwatta. Ketika al-Muwatta populer, ini rajanya Tuan Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid, kitab ini begitu sakral. Mau saya gantungkan di Ka'bah. Dan saya paksa supaya orang hanya pakai kitab Muwatta. Sebagai standar nasional. Tapi apa kata Imam Malik? Ya kalau sahabat Rasulullah itu banyak. Termasuk di Kufah, di Persio. Banyak yang tidak saya temui. Jangan-jangan kebenaran ada di mereka yang saya tidak tahu. Yang saya tidak. Ternyata betul. Termasuk Imam Malik meriwayatkan satu kejadian unik. Sahabat yang hidup di Mekah, di Palestina, itu sahabat yang iman. Karena Mekah kota suci. Palestina, Al-Ardi Muqaddasah juga kota. Tapi banyak juga sahabat yang tidak senang di kota suci. Termasuk Ibnu Abbas juga senang hidup di Mekah. Bahkan Imam Ghazali jadi apa kalau bisa Anda jangan hidup di Mekah. Ketika ditanya, tapi sholat di sana kan sebagaimana 1000 sholat, atau ibadah di sana sebagian dari Ibnu Abbas. Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah. Sing tudo afufi isaiat. Sing nak ngamal lelek ya ditikel. Sing mbok omongno kok ngamal apik ditikel. Nek kono ngamal lelek yo. Ini, nah itu alternatif makanya. Akhirnya orang punya kesadaran. Potensi salah saya dan benar saya kan banyak salah saya. Nah, ngono apik ora-ora nemek. Nah ini contoh betapa ulama itu ya tadi pemikirannya nopo alter. Nah, ada ini disebut apa ini? Dan aku nak tambahan ngotot, wah nak jadi wong Mekah urip ning kota suci terus. Sampeyan delok wong sing kaji ora kabeh. Sing biasa transaksi ngarepe Ka'bah ngamu Hajar Aswad itu pirang-pirang. Yang ngarepe Ka'bah wani kata-kata duit bayar Hajar Aswad itu sak menene. Nek kepen ngambung. Ngono ku ngurmati Ka'bah kok. Enggak kan, mergo sesuai ning kono. Ka'bah duit iki bawa duit. Dene ra iso, gak iso bayang ora di duit, sehingga mentolo transaksi duit yang ngarepe apa? Makanya kata Ibnu Abbas, kenapa Anda orang Quraisy hidup di Mekah? Saya tidak punya kepentingan hidup di satu daerah sing tudo aku fi saya, sing nak salah ditikel. Begitu juga perdebatannya Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Abi Darda sahabatnya Nabi, dia senang hidup di Palestina, di bumi suci. Salman Al-Farisi senang hidup di Iran. Kalau sekarang ikut Iran, Persia sekarang itu ikut Iran. Tapi tidak dia ada, ya Iran dulu. Nah, hasil teman dekatnya disurati. Kenapa setelah Futuhat Anda tidak hidup di kota suci? Al-Adil Muqaddasah. Jawabannya Salman, ilamu anal ardolam tukot disahad. Bumi ora iso nyedekno wong. Umpama bumi sing nyedekno wong Abu Jahal gak kafir, Abu Lahab ora kafir. Mergo uripe nemok. Wala kinjukot disul insan amaluhu. Sing iso nyedekno manusa mok ngamale. Abu Jahal nyurati meneh. Itu pendapat kurang itu. Itu ulama. Jadi ulama itu punya pemikiran tidak kita juga. Dan sampai ulama kan pemikiran itu enggak. Itu tadi. Misalnya lagi seneng tawakal ya niru manuk sing pincang. Nah, kali kiai kamar gawe duit kok. Sakjane tetep gagah ngekeki jan Bang Kiai. Lalu kalau jenis kiai sing ora seneng ngakeh tamu, perkara ini tetep rapati gagah. Lain juga dulu, nah gue mesti ini ganggu dia dong. Ya itu tadi karena saya bacanya banyak, baca kitabnya ulama banyak, termasuk perdebatan. Sama tadi kita ini Ahmad bin Hanbal, ini kitab baru kalian ulama, mulai saya cerita banyak. Dia itu perawi hadis ulum. Siapa yang nggak kenal Musnad bin Ahmad? Beliau itu pernah hampir jadi khawarij. Ini yang berpendapat nak wong dosa gede otomatis kah? Kopi wae cara dohir tak hadis bukti la jizani dinaji wa mukmin. Wala triku tarik dinatrik wa wong nak lagi hino satu tiga iman, wong nak lagi maling satu tiga iman. Jika dia hampir seperti khawarij nak dosa gede itu bisa mengeluarkan orang dari. Setelah itu ketemu Imam Syafi'i. Zaman itu belum dianggap gurunya. Ditanya sama Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah. Kalau dia sudah kafir, tobatnya gimana? Sama-sama jawabnya lucu. Ya kan nenteng-nenteng sholat.
Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak, ya Ahmad, sholatul kafir latar itu. Ya, Ahmad, sholatnya orang kafir juga. Imam Hambal lu nyucuk dengkul Imam Syafi'i, astagfirullah. Kan lucu kan? Dia bilang kafir, tapi dia bilang sholatnya. Padahal nak ijek kafir tenan berarti sholatnya. Waktu balik orang ekstremis, darah nunggu, saya kafir-kafir, kelakuan siriknya ini. Tapi dia ngantuk kudunya dia zakat kudunya uang sing kena itu berarti jadi lah. Paham ya kalau? Dalam sampai lucu uang darani kafir kok darani kontobat ngekeh no. Padahal selama ijek kafir sholat gak itu podo karo darani Ahmad Hamal darani ijek lah ijek nanti gue juga tapi Ahmad sholatul kafir saja. Sholatnya uang kafir betul nopo. Paham ya, terus pulau niku sinau kitab Hayati Sahabat yang paling saya senangi adalah ketika banyak perdebatan antar sahabat dalam hal yang tidak ada nas itu sahabat juga punya pilihan banyak. Nanti bahkan Rasulullah piyambak dengan Nabi Muhammad misalnya pas perang Badar kata Nabi cek kalah cek menang musuh ini ning Medina. Kawan raimbang dari Nabi. Dari sahabat sing cerdas, ya Rasulullah niki wahyu napa pendapat pribadi. Dari Nabi lu gak kira wahyu. Nabi itu juga gak wahyu iki pendapat pribadi. Ngeten ya Rasulullah. Perang itu kalau potensi kalahnya tinggi itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak dan perempuan bisa lari. Suatu saat generasinya masih hidup karena tidak dibantai. Tapi kalau kita perang di kampung sekali kalah habis tuntas anak-anak kita. Kata Nabi, arok yurok juga. Ya sudah saya ikut pendapat kamu. Akhirnya dipapak di Badar di luar Medina. Jadi Nabi sendiri itu yang nerima. Solusi itu nerima. Jadi gue tenwong nggak merasa gede, merasa dapat pendapatnya tunggal. Jadi di standar kamu. Uang untuk gede, itu perasaan gede. Makanya saya misalnya mau kaji gak belum ditili itu ya bukan aneh-aneh buat teman kasih ulama wonten alternatif. Cara kula dalile wong ngaji nggih cilik kaji iku mbok malah dalile wong apa? Ayo dalile wong ngaji man salah katori kon yaltam isu ilman sahala wa ula katori kon ilal. Mungkin boleh ilmu pari jalan itu. Hanya kemarin malam saya di rumah yang ngaji, sekarang saya di sini ya. Sudah nyati saja yang jelas dalile. Anak delegasi untuk dalil tapi tidak berapa ya katanya. Paling kafir yang tahu banyak. Tapi kalau lama tidak tahu banyak. Saya yakin kalau lama tidak tahu banyak. Kalau lama lebih tahu banyak tentang dalilnya boleh nopo. Keinginan sampean diimpikan paham jadi sorenya atau niatnya dibatalkan nggak tapi pendapat yang keliru harus nopo dibatalkan. Bagaimana sakit al-Balti membatalkan pendapatnya niru mana tinggi. Guru lah ya lah dong niru kok sing pintar niru sing ra pintar ayo kena niru kok sing tiga imanan niru sing ngeke imanan ayo di murid tadi sama kan berarti kalau tak terus sing sugih ya sing sugih wae rumah tangga kok sing marah wis akeh napa niku penting ngaji kalau piambak rong ngeten ya baru kayak sinau jadi pentingnya sinau itu kita akan tahu banyak cara pandang ulama cara pandang para sahabat. Banyak sekali itu antar sahabat yang debat. Akhirnya kita sama-sama masuk akal kayak tadi. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Yang satu senang Al-Ardim Muqaddasah. Yang satu tidak pasti senang Al-Ardim. Yang senang karena sholat di situ dilipatkan 1000 sholat. Yang tidak senang alasannya, khawatirnya kalau salah juga dilipatkan. Selama ini orang kan cara berpikir, wah nak sholat yang masjid haram. Dilipatno. Padahal dilipati jelalatan kok ya. Jadi pas, saya coba leong nembok kayu, rawang ayu macam-macam. Waktu misal untuk kecilnya lah, itu ya diri pas nopo tu. Tadi diri pas nopo ganjaran tok, pikiran yang ngerti ya nopo. Malaikat kafir mau kasih elah. Sekarang pikiran yang ngerti, diri pas nopo saya. Berarti malaikat ngomong itu pengen. Ada dari nafas, saya tidak punya kepentingan tinggal di daerah. Sing tudo aku hiis, yang kalau salah itu dilipat, belum terusakan ini.
Lau ya'lamul ladzina kafaru fala yastati'una radda wala hum yunzarun. Wala kok diskusi alan teman-teman jenyak sapa birusul dan pira-pira rasul ning kok dikatani iki. Sihi tetap ing dalam dawa tasliyat dan utawi ngerem-ngerem di Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paha kau mongko tumurun nazala tegese tumurun biladina kang ngakeh takir kang padha minyak sapa ladina minum sanging apa mah perkara kang ana sapa ngakeh iki lan mari yastadiuna ku padha minyak sapa. Akhirnya menjadi nyata apa yang jadi akibat mereka melecehkan. Manane apa wawa tema kanu biasa diun akibatnya kok ada siksa. Pada zaman pokok mengkiri yakiku bakal sumi jopo adab biman kelan wong. Istaja akan nyak sepeman jika kelan siro. Mengikul majak lau kumpulin. Niki kita baru pada hati kula wacana kitab sing kula sinaoni khatam hati. Kita baru kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul kalimatit thayyibah la ilaha illallah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Niki saking Bukhari. Jadi kitab Hayatus Sahabat mengutip Imam Bukhari. Man niku ta sinten as'adun nas utawi bejabane manusa. Man niku sinten as'adun nas utawi bejabane manusa bi syafa'atika lan syafaate panjenengan. Yaumil qiyamah ing dalem dina kiamat. Ora dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakon donan tuh teman-teman yang sapa ingsun ya Abu Hurairah. Allah ya alani ento ora takon ingsun. An hadal hadis jangilah hadis sapa hadis ing iki awalu ingkang luwih awal minggat dibanding sira. 5 krana perkara roa itu kang ningali ingsun ing firsika sange oleh ingsun sira alal hadis ing atase hadis. As-atin nasire bijak-bijane manusa syafaat lan syafaat ingsun yaumul kiamat ing kiamat mangko la ilaha illallah. Dadi wong sing lafadzno la ilaha illallah kholison ingkang ikhlas ning kalbi sange atine wong awan nabi utawa awak dhewe wong. Dadi sinten mawon sing sering lafadzno la ilaha illallah secara ikhlas niku tiyang sing paling berhak untuk syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud jenengan ora kaji atau zakat, pokoke anggere lafadzno la ilaha illallah ikhlas niku tetep berhak antal syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perlu ditekankan, saya berkali-kali bilang, masalah tiang tahlilan, misalnya hitung dinani majid, matang pulau dinani majid. Nak gogol ero dalil memaksakan, malah kena hadis maudhu. Nak gogol dalil memaksakan. Tapi ketika Anda menfonis itu bid'ah berlebihan nganti darah syirik, itu ya aneh. Ya aneh, saya itu berkali-kali bilang, saya ini tidak punya kepentingan bela kelompok tertentu. Saya ini ulama hanya punya kepentingan meluruskan. Saya berkali-kali mengingatkan. Wong kafir cekak lho kafir. Iku wis dadi Islam mergo nglafadzno la ilaha illallah. Mosok sing Islam dadi kafir dengan lafaz yang iku mustahil. Lho soal mbok arani cek wong nganggur cek wong bid'ah Allah, kok aja arani kafir mesti salah napa arani kafir. Mergo wong kafir wae dadi Islam. Mergo nglafadzno la ilaha illallah. Lah saiki ana wong Islam dadi kafir mergo nglafadzno. Iku pentingnya ulama. Ulama itu punya al-hujjatul baligh. Lu sering takoi dia. Gus dalil iki piye? Nah ngono ora usah dalil-dalilan. Tapi ki yo bela teman-teman kan ibu bela hadis. Mungkin ora tau ora hadis kok bela. Empot jone ora karo kok boleh. Paham ya? Kita menurut lalu sakranya bukan main, bahkan ketika Nabi wong paling berhak untuk syafaat itu pokoknya sing nglafadzno la ilaha illallah. Wong Nabi ketika ya pun kita kudu iman, siapapun sing nglafadzno niku berhak untuk syafaat Rasul. Bahwa nanti ada masalah tapi dinodai oleh bid'ah, dinodai oleh zina, oleh maling, oleh orang korupsi. Ya kamu harus fair, itu hanya dinodai saja. Kertas itu nak dinodai, ya tetap orang kertas sih. Ini kertas ternoda. Orang-orang ceritanya kertas dinodai, maka nggak ada kertas. Salah menurut orang. Nggak gitu. Maksudnya kalau fair, meja ini dinodai, banyak kotorannya. Ya meja dinodai, bukan tanpa meja. Lafaz la ilaha illallah dinodai oleh maksiat. Ya bilang saja lafaz la ilaha yang dinodai. Jangan terus lafaz itu hilang. Mikir mulai kok ora iso.
Iya betul. Jadi aslul masalah itu udah hilang. Kesalahan itu barang arif, barang anyar teko. Kayak iso ngilangno aslul masalah. Jadi misalnya darah ini, meja ini kotor. Ya sudah meja ini kotor saja. Muslim ini fasik, Muslim ini ternoda. Ya bilang aja gitu, tapi jangan sampai bilang tidak. Motor kayak meja ini kotor, kena telek pitik macam-macam. Iki ra meja Gus, wong sono telek pitik sama Gus. Iki ora Islam Gus mergo maksiat ya. Ya maksiat itu ora iso ngilangi aslul Foto kotor ini ora iso ngilangi aslume. Jadi pentingnya ngaji. Lalu biasa mawon. Tapi rasa dalil-dalil langsung kan. Kalau dalil berlebihan, roh itu ketemu malaikat tanggal 7, ketemunya tanggal 40, ketemunya tanggal lagi tahu mati itu orang. Sing ana ning hati, iku pokoke anggere wong wis mulai malaikat wis nakoni. Banyak wong ora mulai pusing malaikat. Memperlambat pekerjaan itu. Orang nganti ana guyonan dari kuwi kan saya ora ditakoni. Lagi adalah sing ziarah rasa putar. Ono malaikat lho mesti ora ono berlebihan gitu. Kok jarene malaikat itu nakoki tak usah ngomong demu. Ya malaikat itu nggak buat teror kok. Sama tak cerita nih. Kalau nu sering mau kitab tasawuf, malaikat mungkar nakir itu kena diter. Digertak di wadi dan manusia ini makhluk nawa. Di kitab wali-wali itu malah lucu. Ketika Sayyidina Umar kabur itu Sayyidina Ali keberong. Wong kereng ngono wani gak ngamuk mungkar nakir. Ora ada wong Sayyidina Ali wali pokoke mbok cara. Mbok ngisi wae wong padha wali deh. Mungkar nakir teko terus mripate jarene kasus kendil sing siyo. Perlu. Ambek Umar spontan. Malaikat. Perang berhadapan dengan siapa? Besok aku kondone wong paling disenengi pangeran. Anak soribu ahab bil khalqi lahu ati kondone wong paling disenengi Allah. Iku kandhane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinter banget sunnah Muhammad. Ya wong akhire matur pange. Bareng ndak terus pundi. Ya nak masak sing kok. Gak pantes ya masak ngono ning ngarep. Akhirnya matur pangeran kan jadi wong biasa. Ya biasa. Bisa dulu nomor. Jadi jangan kira muka nakir itu serem terus. Kan gak kebayang nih, masuk para kekasih Allah ketemu mungkar nakir dalam keadaan itu. Padahal di nasil Quran, wong nak apik niku tatana jalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wala tahzanu. Pasti malaikat kena aturan ra boleh menakutkan juga gak boleh menggetarkan. Ora oleh mengancam. Kudu wa absyiru, kudu ngekeki berita gembira. Ane wonten cerita tentang kewalian yang rasa takut jadi itu Bapak wali. Hasil wonten dari. Rabbi Adawiyah takut mungkar nakir marah buka itu nangis. Ya Rabbi, ini hamba jenengan si aneh sekali. Wong jenengan itu udah paling saya cintai yang mau. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal jenengan. Malah ini kita kok simpen jenengan. Ini kucing aneh ya, bani jenengan kali ini. Wong jenengan begitu jelas saya cintai malah jadi takon. Jadi orang kok marok. Malaikatnya kucing gak ada. Jenengan ayo bersolter paling saya cintai, paling saya sebut jenengan. Jadi kalau ada jenengan malah aneh takok. Jenengan kucing. Buat jenengan eling no. Meriang malaikat. Jadi sama rasa khawatir. Ini biasa mau kalau caranya Pak Mutin. Walayub dijaga. Walayub. Sayyidina rumah kolkun min kol. Ada malaikat mengkarakter terkode kaget dan disebut kode mak. Dan Mutin itu benar-benar. Mulai itu. Karena kalau saya besok Mutin. Malaikat paling semangat nih kalau jenengan. Karena zaman ning donya sing tukang manekno jenengan. Tetep diancam, no? Saya nak keyakinan pulau piyambak, keyakinan pulau mboten wani malaikat nyentak ulama. Dia kena konstitusi kalau wali atau ulama tetap wa absiru bil jannati allati kuntum
Jadi gambaran mungkar nakir serem ya tidak semua orang alami. Nyatanya malaikat Israel tahu diculik Nabi Musa, ya bijak. Enggak itu hadis soal malaikat Israel nanti diculik. Karena Nabi Musa GR, saya ini kekasih Tuhan. Barang sepele saja saya komunikasikan dengan Tuhan. Mau urusan nyawa buat coplok, buat kelonang-kelonang, diculik, bijak. Akhirnya matur pangeran, lho ini hadis soal. Ya Allah, Engkau menugaskan saya ila abdin la yuridul mauta. Pada hamba sing ra kepengin mati. Tapi nyatanya pengen nyalano malaikat. Lha mosok kowe mbek kekasihku mbok antem rokok. Itu kan diobati mbek pengen. Akhirnya setelah itu sowan lagi. Lalu maunya apa? Ya kok aku cek kepengin urip. Rong pengen mati ya. Ya tenang mawon. Sinten Nabi sinten? Terus untuk jatah pinten. Takok sik mbek pengen. Takok malah pengiran. Musa kon demek sapi pokoke jatah. Sing kena tangan iku jatah umure. Dengan jelas, penting dia ini mau nonton gak terima, dia tetap mau. Jadi malaikat bisa diteror. Nyata Israel diculik dia nama. Tidak. Banyak malaikat di kalah wali. Ya karena memang tadi sama-sama makhluk nama. Makhluk nama. Tiga kali mau kena. Ya perkara ini gue podo kali, podo nama. Podo kali. Malaikat itu, gimana nih banyak ulama yang berpendapat. Jadi kalau malaikat yang tidak saksiyah, misalnya tidak jawab, Jibril, tidak Mikael, itu ya bisa salah. Buktinya malaikat yang tidak saksiyah itu pernah bilang, malaikat-malaikat kebanyakan pernah protes yang pangeran atas alufia, mayusidufia, wasikut dima. Motor gusti teng bumi dipimpin tiang-tiang sing rawan mengalirkan darah. Pangeran tersinggung, keputusan kok diproses nopo malah itu tentang tafsir Qur'an ini dijelaskan itu pasti tidak malaikat golongan Jibril Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Karena kalau malaikat papan atas tidak mungkin salah. Tapi nak sing ngene iki malaikat keba. Akhirnya dihukum tidak debat dengan Nabi Adam Itu kabeh ulama tafsir sepakat itu tidak malaikat kayak Jibril kayak Mikail, tapi malaikat keba. Jika cara berpikir ya kebanyakan. Mereka lucu kan. Artinya dia menyelipkan pemikiran. Nah keputusannya pangeran udah akurat gak pas. Mosok menusuk jadi kholi. Jadi dia ini muni pangeran mau suci tapi curiga keputusannya sah. Lalu pangeran tersinggung. Yang dia lucu. Muni mau suci tapi curiga keputusannya. Allah mana Allah ngandikan aku luwih roh timbang kowe. Karena masalah ini ekstrim ulama sepakat itu pasti tidak malaikat kayak Jibril, kayak Sinten. Kami terus malaikat piyambak niku. Mulane ketika Sayyidina Ali, apa kamu lemah menghadapi makhluk yang kayak kamu? Ini kalau pesan dengan saling ngadepi sira ilmu kan lagi biasa mawon. Ini pun sampai jadi wali. Nah, jadi wali ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mesti untuk hubungan. Artinya konsekuensi hubungan itu malaikat ora wani mlete, ora wani berpenampilan serem. Tak berpenampilan serem berarti orang yang kayak itu jadi kiat-kiat menghadapi malaikat satu jadi wali. Juga jadi ulama, jadi nabi tidak mungkin. Tapi itu betul. Jadi jangan kira kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang masalah. Jadi kalau kalian malah ya, soal dalile pitung dino, 40 dino, itu boleh ikan. Tapi pastikan orang Islam tidak akan keluar dari keislamannya dengan lafaz la ilaha illallah. Mergo wong kafir sing kafir kek wae jadi Islam mergo lafaz la ilaha illallah. Maka akan menjadi lucu, lafaz yang sama menjadikan orang kafir. Menurut teruskan ini. Wa in katabroni fil awsat an Zaid bin Arqam marfu'an qala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qala wa ma islasuha. Qala an tahjuda. Yen to ngalang-alangi sira ta magri sira hu ing hadal kalimat to hu ing ikhlas supaya hadal kalimat an maharimillah saking barang-barang sing haram. Wa akhrajana kada kita riba. Akhrajana sa'i wa ibnu Hibban Safi wal Hakim wa Sahal Nabi Sa'al al-Khudri qala annahu qala
Kala dawuh sapa Musa alaihi salam, ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka fihi wa atuka fihi. Alimni kula aturi mulang panjenengan ingsun syai'an ing perkara, azkuru ingkang iso eling ingsun ka ing panjenengan bihi lan sewatu kalan donga ingsun ka ing panjenengan bihi lan hadese. Iki Nabi Musa. Nabi Musa bilare kalimu. Kula nu warai kalimat mau ijazah khusus. Gawe pangeran, qul la ilaha illallah. Iki sing tukang ijazah khusus kudu wedi be hadis niki. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa. Ya Rabbi subhanahu sun kulo ibadika ya kulo hada wah nalele wah ngerti ang sakit dene kecewa. Wong dene kalimpo kok ijazah umum, kok ijazah napa? Kulo ibadika ya kulo hada niku ngerti yang nak. Mulai bakul bakso bakul pentol kabeh nglafat napa la ilaha illallah. Payah Nabi Musa. Terus sekolah dawuh sapa Allah, kul la ilaha illallah. Wes to sak pokoke ijazahku pancet ae nglafat la ilaha. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa, innama uridu se'an takusuli bihi. Innama uridu am sing ngarep ingsun sing akan perkara takusu kang khususna panjenengan ingsun diganten. Sing khusus kok Gusti, sing ampun pasaran. Ana ijazah njaluk napa khusus. Sing boten napa pasaran. Terus sekolah dawuh sapa Allah, ya Musa he Musa. Lau anna samawati umpama pira-pira langit asap kang pitu wal ardi lan pira-pira bumi asap kang pitu. Ana iku fi kafatin utawa fi kifatin sami. Sing masyhur ya kafatin dalam siji napa siji timbangan. Umpama langit bumi kabeh ning sisi timbangan wala ilaha illallah fi kafatin dalam sisi sing liya. Malah mongko dadi menang iso ngalahno bumi lan kabeh apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Kula suwun barokah ngaji niki supaya sampean memperbarui kedisjayaane kalimat la ilaha illallah. Ampun sekedar rutinitas, ampun sekedar untuk orderan tahlil terus nglafalno la ilaha illallah. Tapi memang kita tahu betapa sakralnya kalimat ini. Kula sering ngeling tentang tanggi nek wonten tiyang mati. Wong kafir selawase urip kafir. Ndak ini biar sampean tahu sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ana wong kafir mulai cilik kafir, nanti 80 tahun kafir. Di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah itu bisa menghilangkan status dia abadi di neraka. Padahal 80 tahun lawan satu. Jika nak tahlilan nasional order, motor ping 1, kudu dijiwai bahwa ini tidak rutinitas. Ini tidak suka tonggo, tapi memang la ilaha illallah kata-kata yang istimewa. Nah, kalau sering nyarano, ajane tahlilan rasa suwi-suwi, pisan pindho tapi sakral. Timbang suwi terus jene guri. Mbah niki ingkang mimpin, waduh suwi guri sambat kok masyhur. Suwi. Artinya kan la ilaha illallah dianggap problem kan. Dianggap nopo? Satu kalimat sakral tapi gara-gara ketuan dianggap nopo? Kemudian nak juga dua gungake. Apa saja, masih wajah orang sekian ribu, jika itu aku muaknya, jumlahnya matang, pindah nak beri. Pindah? Mulai dari bebas nonton kapi nopo. Padahal bayangannya dengan diikan itu, si wajah kita saya bisa mana sih kali wong pirang-pirang. Kalau tidak yakin yang datang itu baca, tapi juga tak kegemblok bonon itu. Dan paling tidak lewat ngaji ini sampean tahu. Nabi Musa sing kalimu wa saja ketika minta ijazah khusus sama Allah tetap dikasih hanya la ilaha illallah. Lah sampean kurang mantap caranya seperti cara berpikir saya tadi. Wong kafir 80 tahun saja dengan di akhir terakhir ngomong la ilaha illallah iku menghilangkan status dia abadi di. Sing umum orang apa la ilaha illallah akan abadi di. Berarti kan betapa sakralnya la ilaha. Berhubung buat wajah suara yang rutin terus kehilangan sakralnya. Jadi kalau suara nampun ngoten. Nggih ampun ngoten. Sama wajah-wajah sing kelar kaji, kelar zakat terus dikubur ben apa la ilaha illallah. Iku umpama langit bumi ning timbangan, la ilaha timbangan sing liya tetep menang la ilaha. Iku warai sing kelar-kelar kaji. Tak warai jajae iki niku Gusti sing kaji mungkin teng Ka'bah diwiridane la ilaha illallah. Sing boten tentang Ka'bah la ilaha illallah. Artinya sama saja. Sing ra kelar iki, sing kelar iki wajib hati. Umpamanya ditetir nopo. Tapi sing ra kelar diwajib orang enes ini wajib betul nopo. Sekali sampean ngenes wis kere profil. Tapi
Tapi nak ridho kan cukup. Kalau ya wong mau langit bumi tak isine niku mawon cek menang. Kalau suwon iki kula niati takoro bilawah tenan. Dua kalimat ini spesial. Mana gemar kalimat ini sudah atik hanya karena menyangkut ini bid'ah, ini khurafat, ini tidak ada sunahnya. Kalimat ini tetap sakral. Nggak bisa keluar dari kesakralannya karena statusnya kalimat baik. Maka gede ngomel lah, muncul atau enggak. Tapi tetap kalimat ini kalimat apa? Itu tadi, Anda cara berpikir, wong kafir firwai jadi Islam lewat kalimat la ilaha illallah. Mau wong Islam gua anggap kafir juga karena kalimat. Ketemu pirang nawar, ketemu apa? Jadi Pak, ngaji ini pulau suwun. Karena kitab ini 3 jilid saya khatamkan, nanti sanggup haji karena saya berpikir. Jadi ulama juga ada mentafsirkan pendapatnya di depan Ka'bah. Dulu banyak ketika Isya mulai populer, ada ulama sholat hajat di depan Ka'bah. Kepengen nasihat Isya, kepengen nasihat apa? Terus beliau mimpi ketemu Rasulullah. Terus ada ulama, ada banyak, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama, terus tanya, ya Rasulullah sekarang ini trennya orang baru pegang Isya. Itu 100 tahun pertama Isya beredar. Ini kalau salah, ini akan abadi penyesatan karena kitab ini begitu populer. Tapi kalau kitab ini benar, akan saya teruskan, saya belajar Isya. Mulanya kalau berkali-kali khatam kitab, Isya akan dibagi beberapa kitab ya. Ada kitab Fuqaha Idin, itu yang saya sering khatam, bukan sekedar pernah sering kali ya. Kata Nabi, hati ya, silahkan kamu baca. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus di ulama tadi disuruh baca. Intinya setelah dibaca sampai wa annahu ba'atsan nabiyal ummiyah terus dibaca terus Nabi mulai berbinar-binar istana wajib. Para Nabi mulai berbinar-binar senang sekali Nabi terus Al-Ghazali. Lalu yang arang kitab ini di mana? Imam Ghazali rawon hidup Nabi. Nabi senang sekali. Ya sudah selama itu bangun. Dia yakin sekali bahwa kitab ini bukan sekedar populer di bumi tapi populer di langit. Sehingga Imam Rasulullah saja ngaku. Begitu juga Imam Bukhari juga iya. Banyak ulama yang mimpi Rasulullah itu lewat. Gak ada bekas yang diinjak Rasulullah kecuali di belakangnya itu diinjak oleh Imam siapa. Itu menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak pernah ngada-ngada dalam ilmu. Makanya kalau nanti kita tentang dunia kewalian atau babat al-kubro karangan Imam Sa'rani itu ada teman Imam Bukhari itu jaraknya 2 hari 3 hari. Itu datang dia. Kita tahu ini, mau kemana? Mau datang Imam Bukhari. Kenapa? Dia mau meninggal ya. Padahal orang mati. Dia ini dari kamu duduk tidak ngomong. Imam Bukhari kamu duduk kan malam Sabtu, malam bodoh. Tapi jelas menbodoh. Ini pentingnya ulama. Nanti sekurang itu sudah ngonton wong diwa-diwa mati Jumat. Buang enggak. Ini kalau senang panjang secara hadis mati Jumat itu luar biasa. Ini kalau terang, ngeten lho, mati Jumat luar biasa, sesuai teks hadis. Tapi Nabi ya, mbak kabulu Senin. Jadi itu nunjuk, nona alternatif itu penting. Padahal Nabi itu orang terbaik, tapi ternyata tidak dipilihkan hari terbaik, tak panjang terbaik itu dulu. Imam Bukhari kabulu itu tentu. Mana sampai lagi bebas milih di Nova. Dan tidak ulama harus mengingatkan, jangan sampai nanti ada orang melecehkan wong sing mati dino betul. Wong yang percaya ngoten nate, wonten kelahiran pas jam 12 awan wektu. Sing kudu terus iki wae di kolor kelahiran dadi pengensol kan apa? Terus mati barang di cancel. Oke setulan kok ngenteni. Jadi memang kita sepakat hadis mati Jumat luar biasa, tapi kita juga sepakat Rasulullah kabudut dino. Nah, ini kira-kira kok ayu paham. Imam Bukhari bilang, wonten ulama kamu kabudut itu apa? Jadi juga kemudian wonten ganten ya wonten itu. Nah, tuh. Jadi aneh bilang sih. Lah itu ulama itu datang. Ketika ditanya, kenapa kamu datang? Imam Bukhari ke kabudut. Kowe kok ora? Imam Bukhari itu hidupnya di Samarkandi, dulu hidupnya lama di Medina. Terus ketika sepuh pulang. Kalau kitabnya Sayyid Muhammad, kalau baca itu Khortangka, karena dibaca orang Arab, Khortanak gitu. Ya pokoknya daerah
sana daerah Ceknya, daerah Samarkand. Kan. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah. Si ulama tadi mimpi ketemu Rasulullah itu di gerbang kampungnya Imam Bukhari. Tanya, ya kan aneh Rasulullah orang gerbang Medina, ini gerbang untuk yang mereka daerah berikutnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Ngenteni Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Nanti, ya itu siangnya itu. Cek foto dari foto terakhir. Ya kan nyari pada Imam Bukhari. Iya, aku siap. Itu tindak dia. Dia kamu tuh. Jadi yang tahu temannya. Jadi kalau wali itu sudah bisa dinalar. Cuma orang-orang kayak gitu kita kok ngomongkan ngancur. Kamu itu di papak Rasulullah. Wali dia nak kok wong di gandeng. Bentuk alap terus. Sama orang mati istri setan kok kabur. Demit orang. Untuk biar gelem, jimat gelem, ngawai gelem, setan, demit dan sebagainya. Orang-orang kayak gitu gak mungkin sih, mau karena kerwani. Kita ini mampu orang. Saya ngerokok ya Rasulullah tentang gerbang kita ini. Aku ngerti Muhammad bin Ismail. Memang Ghazali seru menang. Perjalanan pada hari teman-temannya itu gak ada yang terlambat. Karena sebelumnya sudah tahu kalau mau Ghazali mau kabur. Mau disiram aja kan. Imam Ghazali sore itu sudah beli kapan. Ya siang masih ada pasar itu dia beli sendiri. Kita kok ya kenapa? Kak kok tuh kapan? Kenapa? Ya apa mati besok. Dia tenang aja sampai mati ya. Habis sholat subuh kapannya diambung bilang sama dia, saya ini mau mati. Tapi gue udah nyolati aku, tonggo-tonggo orang nyolati. Nanti ini orang jumlahnya sekian wajahnya gini. Kalau orang-orang itu sudah nyolati baru tonggo-tonggo nyolati. Ya tenang dia kabur betul. Maka betul cinta ini orang itu nggak datang kali. Ya semua waktu. Nah itu datang betul sesuai sifat yang disebut Imam Jawa. Tak datang tak kau yakin, tak kau ngerti. Wong udah aku jual imami je. Yang hari sampai mati ngono kan seru bang. Marem. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini apa disuruh sinten? Masyhur zaman wadah tentang Babatul Kubro, keramatnya wali-wali. Imam Bukhari itu mau kabudut sebelumnya jadi papak sinten. Motor wong ape pindah alam digandeng. Mbok bayang no ditakoki sinten. Kalau suwun apapun Anda tidak percaya dengan detail-detail cerita ini karena ini hanya cerita dunia wali. Paling enggak kamu yakin sorihu ayatil Quran yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa para wali itu tidak ada takut, tidak ada jika kejadian mungkar nangkir sebagai ancaman kayak yang Anda bayangkan, berarti ada ketika, ada tuh, padahal malaikat kena kitab wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adzib. Para wali ini harus dikasih berita gembira. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Monggo dumateng para jamaah kula aturi manjet jaharan teng wetan nggih teng kidul. Monggo
wabarakatuh.